Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 9, bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian subbab yang kedua khususnya yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mempelajari tentang dinamika tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu ya, apa istilah dari ideologi. Ya, kalian bisa simak di sini. Ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta yang kedua yaitu katanya adalah logos, ya, yang berarti ilmu. Ya. Kemudian kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat ideologi terbuka. Ya, terdapat beberapa pendapat pakar yang memberikan definisi ideologi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Suryono. Yang pertama adalah Suryanto Puspowardoyo yang mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai-nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian yang kedua, menurut Mubyarto, beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Kemudian yang ketiga adalah menurut M. Sastra Parteja, menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian yang keempat, menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Kemudian yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan ya di sini. Yang pertama, itu mengenai stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Kemudian yang keempat, yaitu larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima adalah penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah
nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Kalian perhatikan ya, yaitu nilai hakikat kelima sila Pancasila. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Kalian juga bisa simak gambar di sini ya untuk supaya kalian itu lebih paham lagi tentang nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Ya, berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya ya, bisa kalian simak, ada 2 gambar di sini. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan dalam Pancasila. Ya, kalian juga bisa simak juga, ini gambar yang menunjukkan nilai persatuan dalam Pancasila ya. Di sini gambarnya ada beberapa warga negara itu mengenakan baju adat masing-masing ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila. Kalian juga bisa lihat gambar ya di situ yang menunjukkan kerakyatan dalam Pancasila. Gambar yang pertama di sini, coba gambar apa itu? Iya, betul sekali, ini gambar tentang pemilihan umum ya. Berarti kita berpartisipasi dalam pemilihan umum ya. Kemudian yang sebelahnya adalah mengikuti rapat ya, mengikuti rapat ataupun musyawarah. Kemudian yang kelima adalah nilai keadilan dalam Pancasila ya, seperti sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Pemerintah itu harus adil ya, harus adil dalam, misalnya ini gambar timbangan, berarti ini berhubungan dengan hukum, berarti harus adil ya, tidak antara satu dengan yang lainnya itu timpang tindih, artinya harus sesuai, harus ada nilai keadilannya. Kemudian selanjutnya tadi kita membahas nilai dasar ya, nilai yang ada 5 Pancasila itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas nilai instrumental ya. Apa itu nilai instrumental? Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa apa itu? Peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural ya, memiliki 3 dimensi di sini ya. Yang A yaitu dimensi idealisme. Ya, ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Kemudian yang kedua ya, atau B di sini ya, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Kemudian yang C adalah dimensi realitas. Ya, nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyimak pembelajaran dari Bu Rizka untuk pertemuan ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ya. Nantikan video-video yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.